sejarah. Tidak ada ilmu yang tidak punya sejarah. Teori yang Anda pelajari itu tidak ditemukan sekarang. Ditemukan pada 100 tahun yang lalu. Artinya sejarah. Bagaimana seorang dokter membedah supaya anak yang ada dalam kandungan ibunya selamat, tidak ditemukan sekarang. Ditemukan pada abad sekian. Jadi adalah sebuah kebodohan kalau orang mengatakan bahwa sejarah itu sekedar sebuah cerita. Dia bukan sebuah sekedar cerita. Dia adalah sesuatu yang memberikan makna pada kehidupan kita, baik secara personik maupun sebagai mondial. Anda tidak akan pernah mengerti keindonesiaan ini ada kalau Anda tidak tahu sejarah Indonesia, sejarah negeri Belanda, sejarah Prancis, sejarah Amerika. Karena apa? Percepatan kedaulatan Indonesia itu antara lain disebabkan oleh karena dukungan Amerika terhadap pemerintah Soekarno-Hatta. Ketika Soekarno dan Hatta mengutuk peristiwa Madiun, makanya saya berikan di sini penutup. Penutup kaitannya adalah bagaimana sikap Amerika terhadap pemerintah Soekarno-Hatta ketika itu 48 dengan peristiwa Madiun. Dia menunggu dalam kerangka perang dingin. Nah, ternyata Amerika menilai bahwa pemerintah Soekarno-Hatta ternyata tidak toleran pada PKI. Maka dengan itu segera dia tekan kepada pemerintah Belanda untuk segera berunding dengan pemerintah Soekarno-Hatta. Ini prosesnya. Jadi kan kalau kita menempatkan ini, ada kaitan mondial yang sedemikian rupa dalam proses kemerdekaan kita. Nah, ada lagi. Ketika persoalan Belanda mau berunding, datang ke Pak Hatta sebagai perdana, yang dianggap masih perdana menteri. Pak Hatta mengatakan, saya tidak punya hak lagi untuk berunding, karena saya sudah bukan siapa-siapa. Saya hanya perdana menteri nonaktif, presiden nonaktif. Yang menentukan sekarang adalah Sapruddin Prawira Negara. Tapi apa jawaban Belanda? Kami tidak kenal mereka. Yang kami kenal adalah Anda berdua. Dan kami hanya mau berunding dengan Anda. Proses yang harus dipahami. Jadi bukan oleh karena Hatta dan Soekarno itu ambisius dan sebagainya, tapi lawannya yang tidak mengakui orang lain selain dia. Proses ini terjadi, dan ini tidak mudah untuk dipahami dalam konteks kalau orang tidak memahami apa itu sejarah. Seperti itu. Jadi apa yang Adinda tanyakan, tidak semua orang yang duduk di pemerintahan itu mengerti sejarah. Bahkan sekarang sejarah itu kan terabaikan Pak Agus. Di pelajaran aja cuma menjadi bagian kecil daripada ilmu sosial kan? Hanya 2 jam. Apa yang bisa diketahui dengan 2 jam? Ini kan hal-hal jadi para pengambil kebijakannya sendiri tidak memahami apa yang dilakukannya. Kata-kata saya seperti ini yang menyebabkan saya dulu ketika mahasiswa sering berhadapan dengan polisi dan polisi. Karena saya sebagai aktivis mahasiswa, saya katakan bahwa itu tidak benar. Tapi ya, banyak orang
tidak. Mengapa misalnya zamannya Pak Harto yang paling dianggap paling hebat itu hanya 1 Maret. PDRI itu diabaikan. Padahal dia nggak ngerti bahwa serangan yang dia lakukan itu adalah bagian dari PDRI. Tapi kan yang ditampilkan hanya Soeharto karena seakan-akan dialah yang berjasa dan mengambil peranannya itu. Padahal tidak. Saya punya dokumennya. Dokumen secari kertas bunyinya begini. Diperintahkan kepada Overste Soeharto, dia tidak pakai lieutenant kolonel. Diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan istilah, serangan besar-besaran ke Yogyakarta. Siapa yang memerintahkan? Kolonel Bambang Suji. Itu saya punya dokumennya dan cuma secari kertas. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25 Februari 1948. Jadi ada fakta-fakta seperti ini mereka nggak ngerti, sehingga mereka nggak nganggap itu penting. Dan apalagi yang pemerintah sendiri mengatakan yang paling hebat adalah aku, bukan dia. Rusaknya sejarah sering terjadi hal seperti itu. Karena ketika dia merasa berkuasa, hanya dirinya yang hebat, orang lain tidak. Kan itu terjadi. Paling tidak sebagai seorang yang belajar sejarah, saya mempunyai berbagai dokumen, berbagai cerita langsung segala macam tentang hal ini. Jadi apa yang mau kita tanyakan ya keadaannya kayak gitu. Belum tentu juga Departemen Pendidikan tahu semua tentang sejarah. Belum tentu Menteri Pendidikan tahu sejarah. Gitu. Itu jawab saya. Yang kedua apa? Oh, pasar. Begini, itu memang tiap kali saya ke daerah ketika saya masih menjabat, 2 pertanyaan selalu ditanyakan kepada saya. Apakah Pak Saprudin itu presiden dan apakah Pak Saat itu presiden? Saya bilang tidak. Pak Saprudin itu adalah ketua PDRI. Kalau mau disejajarkan, dia adalah Perdana Menteri. Jadi tidak sejajar dengan presiden. Dia yang menjalankan pemerintahan. Dalam arti kata eksekutif, posisi Perdana Menteri. Itu jawab saya selalu. Dan memang banyak orang yang nggak senang dengan saya, tapi saya termasuk orang yang menjadi bagian ketika Pak Saprudin akan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kebetulan saya dulu di satu tempat di Departemen Sosial menilai itu, dan waktu masih Menteri Sosialnya Pak Bahtiar Hamzah. Saya tahu betul, saya anaknya salah seorang juga saya kenal baik. Nah, sedangkan Pak siapa tadi? Mr. Asad. Pak Asad itu adalah Presiden Republik Indonesia, negara bagian dari negara Serikat. Jadi bukan presiden dari seluruh Indonesia adalah Soekarno. Presiden dari Republik Indonesia beribu kota Yogyakarta adalah Asad. Dan dia cuma presiden negara bagian. Begitu posisinya. Jadi kalau Pak Asad mau dikatakan sebagai presiden Republik Indonesia Serikat juga, 2 presiden ketika itu. Jadi posisinya seperti itu. Saya minta dulu dengan catatan begini, jangan emosional dalam menanggapi fakta sejarah. Ketika Anda menanggapi fakta sejarah dengan emosi,
mendapatkan kebenaran. Ini sedikit cerita personal. Jam-kadang. Orang Sulawesi Selatan kalau bicara tentang paling tidak tahun 60-an tentang korban 40.000, karena kan rakyat orang percaya bahwa Westerling melakukan pembunuhan sebanyak 40.000 rakyat Sulawesi Selatan, termasuk ayah saya, termasuk kakak saya. Ya, ayah saya dibunuh bersama rakyatnya sebanyak 40 orang bersama anaknya. Tapi ada satu pertanyaan wartawan yang menyebabkan seluruh keluarga saya selama sekitar 2 bulan marah dan tidak mau ngomong pada saya. Apa? Wartawan itu datang ke saya. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Dia tanya begini, bagaimana perasaan dan sikap di Anhar waktu itu nama saya masih kakeknya Bugis dan di Gogo, karena ayah dan kakak dan keluarga yang lain dibunuh Westerling. Waktu itu di Sulawesi Selatan, ketika tanggal 11 Desember, rakyat Sulawesi Selatan itu seakan-akan mau. Malah ada yang mengatakan saya mau cari Westerling dan saya akan bertikaman dengan dia. Nah, ketika wartawan ini bertanya pada saya bagaimana sikap saya jawab begini, bagi saya sebenarnya tidak ada persoalan. Westerling menjalankan tugasnya, ayah saya mempertahankan haknya, dan kalau orang berkelahi pasti ada yang kalah, dan ayah saya tidak dalam pengertian kalah, tapi dia melawan, tapi kekuatannya tidak seperti yang dimiliki Westerling. Kebetulan dimuat di koran, apa akibatnya? Sekitar 2 bulan keluarga saya, termasuk ibu saya, kakak saya, sepupu saya, tidak mau ngomong dengan saya karena marah dengan tindakan saya. Tapi saya merasa bahwa apa yang saya katakan itu adalah sebuah perkataan, sebuah jawaban yang menurut saya adalah benar. Iya kan? Westerling ditugaskan Belanda untuk mencari lawannya. Ayah saya melakukan perlawanan dan kemudian kalah. Ya selesai.